Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah beliau berikan kepada kita, baik nikmat yang kita anggap nikmat ataupun banyak nikmat yang kita menganggapnya bukan nikmat. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada saat ini adalah tentang ketentuan waris di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan begitu banyak syariat di dalam Al-Qur'an. Ada syariat sholat, ada syariat puasa, ada syariat zakat, tapi semuanya Allah berikan dalam bentuk global saja. Hanya satu syariat yang Allah turunkan secara terperinci, yaitu syariat tentang mewaris atau warisan. Hukum waris adalah hukum yang berkaitan dengan perpindahan hak kepemilikan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup, serta mengatur siapa saja yang berhak menerimanya dan menentukan berapa bagiannya masing-masing. Jadi dalam ilmu mawaris paling tidak ada 3 rukun yang harus ada. Yang pertama al-waris, orang yang menerima warisan atau kita sebut dengan ahli waris. Yang kedua adalah al-maurus atau orang yang sudah meninggal dan memiliki harta. Yang ketiga adalah at-tirkah atau harta warisan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa jahiliyah hanya orang laki-laki yang bisa mendapatkan warisan, sedangkan anak-anak dan perempuan tidak bisa mendapatkan warisan dengan alasan mereka tidak ikut berperang. Adapun dalil yang berkaitan dengan al-mawaris, yang pertama adalah dalam surat An-Nisa ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang artinya bagi laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya. Demikian juga bagi wanita ada bagian dari harta yang ditinggalkan orang tua dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, baik bagiannya sedikit ataupun banyak. Bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat disebutkan, datanglah seorang wanita bersama 2 orang anak perempuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut adalah istri dari Sa'ad bin Rabi', salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gugur ketika perang Uhud. Dia melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kedua anak perempuannya tidak bisa mendapatkan harta peninggalan bapaknya, karena seluruh harta peninggalan Sa'ad dikuasai oleh saudaranya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hal tersebut. Kemudian turunlah surat An-Nisa ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun
Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Demikian juga untuk para wanita. Ada bagian dari peninggalan harta orang tua dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kasur. Baik itu bagiannya sedikit maupun banyak. Nasiban mafruḍa, bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil saudara Sa'ad tersebut dan mengatakan, berikanlah 2/3 untuk kedua anak perempuan ini, kemudian 1/8 untuk istri Sa'ad, dan sisanya engkau ambil. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya sebab-sebab mendapatkan warisan yang pertama adalah karena pernikahan. Istri Sa'ad bisa mendapatkan harta peninggalan Sa'ad karena dia menikah dengan Sa'ad secara resmi. Artinya orang-orang yang tidak mempunyai hubungan pernikahan, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan. Yang kedua, sebab mendapatkan warisan adalah karena nasab. Kedua anak perempuan Sa'ad bisa mendapatkan warisan karena dia mempunyai hubungan nasab, orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua. Demikian juga saudara Sa'ad bisa mendapatkan harta warisan karena dia kerabat. Sebab yang ketiga adalah wala. Wala adalah orang yang memerdekakan budak. Artinya orang yang membebaskan budak, maka dia bisa mewarisi budaknya. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq yang memerdekakan Bilal bin Rabah. Jika Bilal bin Rabah wafat, maka Abu Bakar bisa mendapatkan harta milik Bilal bin Rabah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah penghalang-penghalang seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama, karena beda agama. Perbedaan keyakinan bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, walaupun dia mempunyai hubungan perkawinan ataupun nasab. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Jadi orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, walaupun mereka mempunyai hubungan kerabat, hubungan nasab, ataupun mempunyai hubungan perkawinan. Yang kedua, sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan adalah karena pembunuhan. Artinya orang yang membunuh tidak bisa mendapatkan harta warisan orang yang dibunuhnya. Yang ketiga, karena penganiayaan berat. Jadi seseorang yang melakukan penganiayaan berat kepada pemilik harta, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tersebut. Yang keempat, karena perzinahan. Karena itu anak hasil perzinahan tidak bisa mewarisi bapaknya. Bapak tidak bisa mewarisi anaknya, anak juga tidak bisa mewarisi bapaknya. Anak yang lahir karena hubungan zina hanya bisa mewarisi ibunya. Ibu bisa mewarisi anaknya, anak bisa mewarisi ibunya. Sebab selanjutnya, li'an. Li'an adalah pernyataan seorang suami tidak mengakui anaknya.
Sehingga status anak dalam hal ini sama seperti anak hasil hubungan perzinahan. Jadi orang tua, bapak tidak bisa mewarisi anaknya, anak tidak bisa mewarisi bapaknya. Anak hanya bisa mewarisi ibunya, ibu bisa mewarisi anaknya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah syarat-syarat warisan. Yang pertama adalah kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut atas keputusan pengadilan. Yang kedua, tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan. Yang ketiga, hidupnya ahli waris ketika orang yang diwarisi meninggal dunia, walaupun hidupnya secara hukum. Seperti bayi yang di dalam kandungan, itu juga dianggap hidup dan berhak untuk mendapatkan warisan. Selanjutnya, syarat-syarat mendapatkan warisan. Adapun ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering disebut dengan istilah dzawil furud, semuanya tercatat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mensyariatkan kepadamu tentang anak-anak kalian. Lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna sulusa ma tarak. Jika anak perempuan itu 2 atau lebih, maka bagian mereka adalah 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika anak perempuan itu sendiri, maka bagiannya adalah setengah dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi kedua orang tua si mayit, masing-masing mendapatkan 1/6 jika si mayit memiliki anak. Fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Jika si mayit wafat dan tidak memiliki anak, maka kedua orang tuanya yang akan mewarisinya dan ibunya mendapatkan 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jika si mayit memiliki saudara, maka bagian ibunya adalah 1/6. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Itu semuanya setelah wasiatnya dilaksanakan dan hutang-hutangnya diselesaikan. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang-orang tua kalian dan anak-anak kalian tidak ada yang mengetahui siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan si mayit. Fariidatan minallah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 12, Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan bagian untuk suami dan istri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian para suami, kalian mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri kalian jika ia tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarak. Dan bagi kalian para suami mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan istri jika dia memiliki anak.
min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Itu semua dilakukan setelah wasiatnya dilaksanakan dan hutang-hutangnya diselesaikan. Walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi kalian para istri, bagian kalian adalah 1/4 jika suami kalian wafat dan tidak memiliki anak. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Dan jika suami-suami kalian wafat dan ia memiliki anak, maka bagian kalian para istri adalah 1/8. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Semua itu dilakukan setelah wasiatnya dilaksanakan dan hutang-hutangnya diselesaikan. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Jika seorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudar. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah hutang-hutangnya dibayar dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Wasiyatan minallah. Wallahu alimun halim. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sekilas materi tentang ketentuan waris di dalam Islam. Insyaallah dalam kesempatan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung harta warisan. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.